Selamat Hari Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Guru Imran yang akan membahas tentang soal tes CPNS 2026. Jadi kawan-kawanku sekalian bisa melihat di layar monitornya masing-masing. Ini adalah salah satu tes bagian sinonim ya. Jadi kita ketahui sinonim itu artinya persamaan kata. Jadi kita harus sebenarnya banyak-banyak membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya untuk mengetahui arti dari kata tersebut. Memang agak susah kita memahami kalau kita tidak terbiasa mengetahui arti dari kata tersebut. Jadi kita ketahui sinonim ini masuk dalam salah satu tes, yaitu tes intelijensi umum atau disingkat dengan TIU ya. Oke, kita tidak usah berlama-lama, kita akan bahas satu persatu dari nomor 1 sampai 10 ya untuk hari ini. Jadi kawan-kawan sekalian bisa melihat nomor 1 ada kata primordial. Kita ketahui primordial itu artinya berkenaan dengan masa yang paling awal atau sangat dasar atau pokok ya. Jadi dari penjelasan saya ini kawan-kawanku bisa menebak ya. Jadi jawabannya itu pastinya adalah betul sekali ya, paling dasar ya. Paling dasar. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu hedonis ya. Jadi hedonis itu adalah gaya hidup gaya hidup yang bersenang-senang ya. Iya, seperti berfoya-foya. Kemudian ada kata jamawa. Jamawa ya. Jamawa itu artinya angkuh atau sombong atau congkak atau suka mencampuri urusan orang lain. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Ada kata sekelat ya. Kita ketahui sekelat itu adalah jenis kain wol yang tebal atau kain laken ya. Jadi kita bisa tahu jawabannya adalah A. Jadi Pak Guru kunci ya. Jadi jawabannya adalah A, laken ya. Kemudian dari opsi jawaban ini ada beberapa kata yang memang baru buat kita ya, seperti jarik ya. Jarik itu artinya kain panjang bermotif batik ya. Kemudian mori, mori itu artinya kain tenun berwarna putih polos yang biasanya terbuat dari kapas ya. Jadi itu ya artinya. Selanjutnya nomor 3 ada kata habuan ya. Jadi kita harus tahu apa arti dari kata habuan. Jadi habuan itu artinya berarti bagian jatah atau porsi yang menjadi hak seseorang ya. Jadi dari penjelasan saya kita pasti sudah tahu jawabannya adalah porsi ya, atau E ya. Jadi kalau kita lihat dari opsi-opsi jawaban ini ya kita sudah paham ya artinya, karena tidak terlalu asing buat kita untuk memahami kata tersebut. Oke, kita lanjut. Nomor 4 potia. Jadi potia itu kita ketahui artinya adalah istilah lain atau pengawas kerja atau mandor ya. Dari penjelasan saya ini pasti kita sudah tahu jawabannya adalah D, mandor ya. Kita kunci jawabannya. Sekarang ada kalimat yang beberapa ini ya, kita memang sudah tidak asing ya. Jadi yang pertama itu kurir ya, pengantar barang ya. Rentenir itu adalah orang yang memberikan pinjaman, utang piutang. Kemudian makelar itu adalah orang yang pihak ketiga dalam menawarkan barang atau jasa ya. Oke, bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan ya. Jadi simpan saja dulu pertanyaannya, nanti kita bahas dulu sampai nomor 10 ya. Oke. Kita lanjut ya, nomor 5. Ada kata entitas ya. Jadi kita ketahui arti entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda artinya, atau wujud dan ada ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini opsi jawaban itu ya ada beberapa yang asing kita dengar, yaitu mewujud ya. Jadi kita ketahui mewujud itu artinya adalah ada, nyata atau terwujud ya. Jadi opsi lainnya itu sudah kita istilahnya paham karena tidak asing di mata dan telinga kita ya, seringkali mendengar. Jadi jawabannya yang tepat adalah D ya, yaitu mewujud ya. Kita kunci ya. Lanjut nomor 6 postulat ya. Jadi postulat kita ketahui artinya asumsi yang menjadi dasar ya. Menjadi dasar argumen tanpa perlu pembuktian lagi atau dalil ya. Jadi dari penjelasan saya ini kita sudah bisa tahu jadi jawabannya adalah E, itu dalil ya. Sekarang mungkin yang paling asing buat kita adalah konspirasi ya. Jadi arti konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan ya, artinya. Oke, kita lanjut nomor 7. Ada kata taksa ya. Jadi kita ketahui arti dari taksa adalah sesuatu yang memiliki makna ganda ya. Iya, kabur atau ambigu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di opsi jawaban memang sangat asing ya buat kita. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum kita mengetahui jawabannya ya. Yang pertama itu ada kata singularitas ya. Jadi kita ketahui arti singularitas adalah sebuah titik di mana aturan hukum yang biasa berlaku menjadi tidak lagi berfungsi ya. Kemudian ada kata paradigma ya. Artinya kerangka berpikir atau model atau pola utama ya. Kemudian ada kompeten, artinya kemampuan atau kecakapan ya. Kemudian ada kata alienasi ya. Alienasi itu artinya keterasingan ya. Kemudian ada kata enigma ya. Jadi enigma itu adalah bisa dikatakan makna ganda ya. Jadi kita sudah tahu dari
penjelasan saya pasti jawabannya adalah D ya, enigma ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut nomor 8 ya, ada kata cuak ya. Nah, jadi kita ketahui arti dari cuak ini adalah merasa takut, ngeri, gemetar karena keberanian hilang ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya jawabannya ya. Jadi ada beberapa kalimat di sini ya eh, yang agak asing bagi kita ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu sebelum kita memutuskan jawabannya ya. Nah, memang dari soal-soal ini banyak sekali jawaban yang agak mirip ya, jadi susah kita membedakan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih jawaban agar jawaban kita itu mendapatkan nilai poin ya. Nah, jadi yang pertama itu supel. Supel itu artinya pandai bergaul atau luwes ya. Nah, kemudian peduli kita sudah tahu ya. Nah, kemudian lanjut gentar ya, perasaan takut atau ngeri atau ragu-ragu ya. Nah, jadi kalau dari penjelasan tadi cuak itu ya pasti jawabannya adalah C ya. Nah, gentar. Lanjut D, bual ya. Bual itu artinya pemikiran yang tidak benar atau berlebih-lebihan ya. Nah, gemetar itu apa ya? Gemetar itu keadaan atau kondisi seseorang ya, bergetar ya. Nah, iya. Nah, karena merasa takut ya. Iya, jadi keadaan seseorang ya. Jadi lebih tepat itu adalah C, gentar ya. Nah, oke, kita lanjut nomor 9 ya. Di sini ada kalimat pacak ya. Nah, pacak itu kita ketahui artinya memiliki kemampuan atau mahir ya. Nah, atau sangat terampil dalam satu bidang ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa kata yang asing di telinga kita ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu cakap. Cakap itu artinya mempunyai kemampuan ya, atau berbicara ya. Nah, berarti kalau dari penjelasan saya tadi ya pasti jawabannya adalah A ya. Nah, tapi kita akan bahas satu persatu artinya supaya kita tidak asing dalam mendengar kata tersebut ya. Selanjutnya B, poros itu artinya sumbu atau pusat, inti atau ujung tombak ya. Nah, lanjut C, humanis artinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, martabat manusia. Oke. Nah, itu aja ya yang asing menurut kita ya. Nah, lanjut nomor 10 ya, ada kata eigendom ya. Eigendom itu artinya istilah hukum serapan Belanda ya yang merujuk pada hak kepemilikan mutlak ya. Nah, berarti kalau berbicara tentang hak kepemilikan mutlak artinya adalah jawabannya B ya. Kebetulan di sini sudah ada ya. Nah, jadi B, hak milik ya. Oke, jadi kita sudah bahas cukup hari ini 10 soal saja yang kita bahas. Mungkin kita akan bertemu lagi besok ya. Jadi Pak Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang sudah menjalankannya ya hari ini, hari Jumat ya. Oke, sekian pembahasan dari Pak Guru. Kita akhiri pembahasan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.